Bismillah, baik ikhwatufillah. Kita lanjutkan lagi untuk pelajaran kita pada hari ini, yakni di hari Senin, yang kita sebagaimana yang terjadwal seharusnya di Senin kemarin, cuman saya lupa jadinya ke Tazkiratus Sami ya gitu. Ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kita kaji sedikit saja ayatnya. Yakni bagaimana kisahnya. Demikian telah berkecamuk pertarungan antara Nabi Nuh dan para bangsawan dari kaumnya. Orang-orang kafir itu menggunakan dalih persamaan, dan mereka berkata kepada Nabi Nuh, "Dengarkan wahai Nuh, jika engkau ingin kami beriman kepadamu, maka usirlah orang-orang yang beriman kepadamu ini. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang lemah dan orang-orang fakir, sementara kami orang yang bangsawan, ya, kaum bangsawan, dan orang-orang yang kaya di antara mereka. Dan mustahil engkau menggabungkan kami bersama mereka dalam satu majelis, ya, atau misalnya satu perkumpulan lah maksudnya gitu." Nabi Nuh mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dari kaumnya. Ia mengetahui bahwa mereka menentang. Meskipun demikian, ia menjawabnya dengan baik. Ia memberitahukan kepada kaumnya bahwa ia tidak dapat mengusir orang-orang mukmin karena mereka bukanlah tamu-tamunya, namun mereka adalah tamu-tamu Allah. Masya Allah. Jadi bukan hanya tamu dari Nabi Nuh, tapi tamu-tamu siapa? Allah. Iya, jadi kita itu, ya, insya Allah itu ya, menjadi tamu-tamu Allah itu ya gitu. Ya, amin ya gitu. Selain tamu di majelis Allah gitu ya, majelis ilmu, juga tamu nanti di ibadah haji dan umroh gitu ya. Mudah-mudahan tuh ya gitu. Sok lah diupayakan tuh ya. Sekarang bulan Zulqa'dah ya, masih ada waktu gitu ya. Walaupun sempit kadang ya, kayak daftar kayak kan seberapa tahun deh gini terlaksana gitu, atau menunggu 10 tahun 20 tahun ya. Mudah-mudahan tuh ya gitu. Apalagi ini katakanlah ada yang masih muda tuh ya. Nah itu sok diupayakan lah gitu. Ya salah satunya dengan majelis ilmu di sini kan, ini menambah rezeki juga Pak. Karena diantaranya silaturahim kan selalu diikat, ya itu kan, itu menambah rezeki ya Pak. Nah gitu. Nah gimana jawaban Nabi Nuh? Ya, selain itu telah teman-teman Allah, kata Nabi Nuh, rahmat itu bukan terletak dalam rumahnya, ya, di mana masuk ke dalam atau di dalam orang-orang yang dikehendakinya dan terusir darinya orang-orang yang dikehendakinya. Tetapi rahmat Allah itu di mana? Di rumah Allah, di mana dia menerima siapa saja yang dia kehendaki di dalamnya. Di mana itu teh? Di masjid, ayo teh. Adanya rahmat Allah. Kita berdoa, apa berdoanya itu masuk masjid, Allahumma aftah li abwaba rahmatik. Tuh. Ya Allah, bukakanlah ya, pintu rahmatmu. Itu doa kita ya gitu. Nah itu. Jadi insya Allah ya gitu. Itu juga yang dijelaskan oleh Nabi Nuh gitu ya. Ya, orang-orang miskin, kejen miskin gitu ya, gitu. Menderita gitu. Taya nanaonan lah gitu bahasa orang banyak gitu. Nah, hidup pernah ada kita keneh gitulah katanya gitu. Tapi kata Nabi Nuh, mereka itu adalah orang yang dirahmati oleh Allah gitu. Ya. Tong ngarendahkan orang miskin, orang nu katinggalan teh gawe lah gitu, jelema teh asa horeameun jelemina gitu. Katinggalan asa leuleus gitulah katanya. Padahal mereka itu punya derajat di sisi Allah yang sangat besar. Nah, catat katanya gitu. Kali nama asa sasarean kayak gitu ya. Asa diuk-diuk kayak gitu nya. Oh gawe padahal eta teh. Nah, gitu. Belum tentu ketika duduk itu mungkin sedang zikir, sedang baca Quran. Eta teh derajatna lebih gede ya tetenya gitu. Tah gitu.
gitu, memahaminya gitu. Tong ima ada asa cicingeun, asa kumaha gitu, cicing wae diuk wae gitulah gitunya. Serta aya gabisan padahal pemahamannya harus diperbaiki, harus diubah paradigma itu gitunya gitu. Ya, mindsetnya itu diubah gitunya lah ningali jelema teh asa goreng wae gitu sangkana gitunya. Nah gitu. Ini harus kita selalu dan selalu itu ya positif ya gitu. Nah, ini bisa dikaji nih ya surat Hud ayat 28 sampai 31 itu ya. Nanti dikaji saja ya gitu. Untuk Arabnya gitu ya. Karena ini agak panjang dan juga mau mendekati maghrib ya. Saya hanya baca satu terjemahnya aja nggak apa-apa ya. Berkata Nuh ya, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat dari sisinya, tetapi rahmat itulah yang disamarkan bagimu. Apa akan kami paksakan kamu menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Dan dia berkata, wahai kaumku, aku tak meminta harta benda kepada kamu, tuh tidak mau digaji, gitu. Insya Allah tidak mau diupah ya bagi seruanku, tidak minta upah ya. Upahku dari mana? Ajru minallah gitu. Al ajru minallah gitu. Dari Allah gitu. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman. In ajriya illa ala Allah gitu ya, ke dalam surah Hud-nya mah gitu ya. In ajriya illa ala Allah, saya masih ingat ya, alhamdulillah. Gitu. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Tuhannya, akan tetapi aku memandangmu suatu kaum yang tidak mengetahui. Dan dia berkata, wahai kaumku, siapakah yang dapat menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepada kamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dari kekayaan Allah, dan aku tidak mengetahui hal yang gaib itu ya itu. Dan tidak pula aku mengatakan sesungguhnya aku ini adalah malaikat ya, tidak mengatakan demikian. Dan tidak juga mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu, sekali-kali Allah tidak akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada mereka. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang sesungguhnya kalau aku begitu ya, mengusir orang-orang yang beriman maksudnya. Kalau Nuh mengusir orang yang beriman, maka termasuk orang yang zalim gitu. Sehingga Nuh itu ya alaihissalam mematahkan semua argumentasi orang-orang kafir dengan logika para nabi yang mulia, yaitu logika pemikiran yang sepi dari kesombongan ya gitu. Nah itu ya, jadi tidak ada kesombongan walaupun dia adalah seorang nabi, dia tetap rendah hati. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu minkum wallahu fikum. Insyaallah kita lanjut di hari Rabu. Aku lakum lihada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.